wabarakatuh. Saya Ladia Ayus Karsari, NIM 934200319 akan menjelaskan prosedur ekspor dengan letter of credit. Yang pertama ada sales contract process. Sales contract merupakan dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow-up dari purchase order yang diminta importir. Isinya berupa syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan lainnya. Proses dari sales kontrak yang pertama itu ada promosi. Kegiatan promosi komoditas barang ekspor dilakukan melalui media promosi seperti iklan di media elektronik, majalah, koran, pameran dagang, atau melalui badan atau lembaga yang berhubungan dengan kegiatan promosi ekspor seperti Ditjen PEN, Kamar Dagang dan Industri, Atas Perdagangan, dan lainnya. Tujuan dari promosi dilakukan agar produk dapat dikenal masyarakat secara luas. Kemudian yang kedua ada inquiry, pengiriman surat permintaan suatu komoditas tertentu oleh importir kepada eksportir atau letter of inquiry yang berisi deskripsi barang, harga, mutu, dan waktu pengiriman. Yang ketiga ada offset. Permintaan eksportir akan ditanggapi melalui offset yang dikirimkan oleh eksportir. Offset berisi keterangan sesuai permintaan importir mengenai deskripsi barang, harga, mutu, dan waktu pengiriman. Selain itu, terdapat ketentuan pembayaran dan pengiriman sampel atau brosur. Yang keempat ada order set. Setelah mendapatkan penawaran dari eksportir dan mempelajarinya, jika setuju, maka importir akan mengirimkan surat pesanan dalam bentuk order set atau purchase order kepada eksportir. Kemudian yang keempat ada sales contract. Sesuai dengan data order set, selanjutnya eksportir akan menyiapkan surat kontrak jual beli yang ditambah dengan keterangan force majeure clause dan inspection clause. Sales kontrak ini ditandatangani oleh eksportir dan dikirimkan sebanyak 2 rangkap kepada importir. Kemudian yang keenam ada sales confirmation. Sales kontrak akan dipelajari oleh importir. Jika importir setuju, maka sales kontrak tersebut akan ditandatangani oleh importir, kemudian dikembalikan kepada eksportir sebagai bentuk sales confirmation. Sedangkan satu kopi lainnya dari sales kontrak akan disimpan oleh importir. Prosedur yang kedua ada LC opening process. Letter of credit merupakan jaminan dari bank penerbit kepada eksportir sesuai dengan instruksi dari importir untuk melakukan pembayaran dengan jumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu atas dasar penyerahan dokumen yang diminta importir. Proses pembukaan LC yang pertama, importir akan meminta opening bank atau bank devisa untuk membuka letter of credit sebagai jaminan dan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada eksportir sesuai dengan kesepakatan pada sales kontrak. Yang kedua, opening bank akan melakukan pembukaan LC melalui bank korespondennya di negara eksportir atau disebut dengan advising bank. Proses pembukaan LC dilakukan melalui media elektronik, sedangkan penegasan dalam bentuk tertulis akan dituangkan dalam LC confirmation yang diteruskan dari opening bank kepada advising bank untuk disampaikan kepada eksportir. Yang ketiga, advising bank akan memeriksa keabsahan pembukaan LC dari opening bank dan apabila sesuai, advising bank akan mengirimkan surat pengantar atau LC advice kepada eksportir yang berhak menerima. Jika advising bank diminta juga oleh opening bank untuk menjamin pembayaran atas LC tersebut, maka advising bank disebut sebagai confirming bank. Prosedur yang ketiga ada cargo shipment process. Output penting dari proses ini adalah dokumen pengapalan yang merupakan bukti bahwa eksportir telah mengirimkan barang yang dipesan importir sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam LC. Tahapan cargo shipment proses yang pertama, eksportir akan menerima LC advice sebagai acuan untuk mengirimkan barang dan saat ini eksportir akan melakukan shipment booking kepada shipping company sesuai dengan term yang disebutkan dalam sales kontrak. Setelah itu, eksportir harus mengurus kewajiban pemberitahuan ekspor barang di bea cukai pelabuhan serta hal lainnya seperti pembayaran pajak ekspor dan pajak ekspor tambahan di advising bank. Yang kedua, shipping company akan membuat barang dan menyerahkan bukti penerimaan barang, kontrak angkutan, bukti kepemilikan barang atau bill of lading, serta dokumen pengapalan lainnya jika ada kepada eksportir. Kemudian eksportir akan mengirimkan kepada advising bank untuk dikirimkan ke opening bank. Yang ketiga, shipping company akan mengangkut barang tersebut ke pelabuhan tujuan yang disebutkan dalam bill of lading. Yang keempat, importir akan menerima dokumen pengapalan jika kewajiban pembayaran kepada opening bank sudah dilakukan.
Kemudian selanjutnya dokumen pengapalan ini digunakan untuk mengurus import clearance dengan pihak bea cukai di pelabuhan dan untuk mengambil muatan di shipping company yang memuat barang yang dipesan. Yang kelima, shipping agent akan menyerahkan barang kepada importir jika biaya jasa shipping agent telah dilunasi. Prosedur yang keempat, shipping document negotiation process. Proses ini adalah proses pengulangan dokumen pengapalan bagi pihak eksportir dan merupakan proses untuk klaim barang yang telah dibayar bagi importir. Proses pertama, setelah menerima bill of lading dari shipping company, eksportir akan menyiapkan semua keperluan dokumen lain yang disyaratkan dalam LC seperti invoice, packing list, sertifikat mutu, surat keterangan negara asal, dan lain sebagainya. Semua dokumen tersebut akan diserahkan kepada negotiation bank, dalam hal ini advising bank, yang ditentukan dalam LC untuk memperoleh pembayaran atas LC. Yang kedua, negotiation bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan yang dikirimkan eksportir. Kemudian yang ketiga, negosiasi bank akan mengirimkan dokumen pengapalan kepada opening bank untuk mendapatkan reimbursement atas pembayaran yang dia lakukan kepada eksportir. Kemudian opening bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan. Jika cocok dengan yang diisyaratkan LC, maka opening bank akan memberikan pelunasan pembayaran kepada negotiation bank. Opening bank selanjutnya memberitahukan kepada penerimaan dokumen pengapalan kepada importir. Importir akan menyelesaikan pelunasan dokumen tersebut untuk mendapatkan dokumen pengapalan yang berfungsi untuk mengambil barang pesanan dari shipping agent dan bea cukai setelah